musyahadah wala sejapa. Kemudian untuk kegiatan madani pada sore hari ini dilaksanakan di Masjid Darul Muttaqin, Masjid Jami Darul Muttaqin Kuala Sejapa juga. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Safarudin SAGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala habibika sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Rahmat Pedi, Asisten Kabupaten Mempawah, Kepala Dinas Sosial. Ingatnya dulu, asisten Bapak. Bapak Haji Ustaz Iskandar, beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketua beserta pengurus Masjid Al-Zuhdi yang kami hormati dan kami muliakan. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim atas nikmat rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Pada subuh hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, serta kesempatan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berbahagia dapat bertemu, bersilaturahmi, sehingga mudah-mudahan dengan pertemuan silaturahmi ini membuat kita senantiasa bahagia dunia dan akhirat, karena hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seorang sahabat. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang yang baik itu orang yang macam mana?" Orang yang baik itu orang yang macam mana? Orang yang baik itu, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika Allah berikan dia umur panjang, baik perbuatannya. Kata Rasulullah. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang ketika Allah titipkan nikmat umur kepadanya, panjang umurnya, baik perbuatannya. Banyak dia kerjakan hanya amal ibadah, amal saleh yang dia kerjakan selama dia hidup di muka bumi Allah ini. Sebaliknya, orang tersebut, sahabat tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang yang buruk itu macam mana?" Kebalikan, atau orang yang tak baik itu macam mana? Orang yang tak baik adalah, atau orang yang buruk itu adalah ketika Allah berikan dia umur panjang tapi perbuatannya buruk, perangainya buruk, orang hidup dengan dia tak suka, Bu. Ya, kalau dia hidup satu kampung orang benci dengan dia. Kenapa? Karena dia hanya berbuat keburukan. Sikit-sikit dia
suka ngacoh orang lain. Tahu ngacoh orang lain itu Bu? Buat gosip, buat fitnah dan sebagainya, sehingga orang yang hidup bersama dia itu tak enak, tak nyaman orang hidup bertetangga dengan dia. Ya. Nah, ini Allah berikan dia umur panjang. Maka orang ini kalau ada meninggal, ada di gang kita Bu, apa kata orang kampung? Bagus gak kau mati? Cepat-cepat kau mati. Dan agak buat onal di kampung ini. Kira-kira ada nak di sini Bu? Ya? Tak ada di sini. Yang ada itu di sana, jauh di sana. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diberikan tahu bagaimana ciri manusia yang baik. Jadi kalau Allah titipkan sekarang kita nikmat umur, panjang umur kita sampai hidup 60, 70, 80 tahun, hendaknya iringi ya umur kita dengan perbuatan baik. Banyak kerjakan amal soleh. Tidak ada lain yang dikerjakan. Jangan kita SMS. Tahu Bu SMS? SMS tahu Bu? Nah, tidak ada SMS sekarang. Sekarang itu WA, WhatsApp. Kalau dulu SMS itu senang melihat orang susah. Kalau ada orang susah kita senang. Ya. Ini salah satu yang buruk tadi ini. Senang dia melihat orang susah. Sebaliknya, kalau ada orang susah dia senang. Ya. Senang melihat orang susah, ada tetangganya kesusahan, jangan kau rasa kalau ya. Itu yang tak boleh. Ya kan? Senang kita kalau ada tetangga kita mendapatkan kesusahan, kita pula senang, bukan kita ikut berduka. Ya. Tapi kalau ada tetangga kita senang, kita yang susah. Allah dia beli motor baru ni, mana dia dapat duit? Padahal laki kita tak ada kerja. Dia mulai bisik-bisik orang, siapa tu beli ni motor baru bang, beli kulkas baru kemarin nak puasa. Sekarang habis lepas ni bang beli motor baru, nak lepas haji ni bang. Allah Akbar. Ini seperti ini Bu. Ya. Allah sudah memberikan kita rezeki. Ya. Jangan sekali-sekali kita iri dengki dengan orang lain. Karena ketika kita iri dan dengki dengan orang lain, berarti kita menghadirkan penyakit di dalam tubuh kita. Kita menghadirkan sesuatu ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pikiran kita akan menjadi kusut, pikiran kita tak betul ya, hati kita tak tentram, sehingga dalam kehidupan ini apa umur diberikan Allah panjang, tapi kita hanya memikirkan ya, hanya memikirkan keadaan orang lain saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukan kita memperbaiki diri kita. Ya, tadi sudah disampaikan ketika kita ada rezeki, ya kan, keluarkan zakat infak sedekahnya, kemudian kurbanlah kita. Karena kenapa? Karena semuanya itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, yang mana kurban itu tadi sudah disampaikan Pak Rahmat, kurban itu adalah syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sampai sekarang masih berlaku, dipakai atau digunakan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita hadir seperti ini, ya, kita mendapatkan nikmat silaturahim. Ya, karena Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah orang itu masuk surga. Kenapa? Qati, kalau dia memutus qati'ur rahim, silaturahim. Maka pada hari ini kita bertemu, ibu bertemu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dalam safari fajar ini membuat kita menjadi bahagia.
ya, karena ada kebahagiaan tersendiri ketika silaturahmi itu, ya, saling bertemu itu dilakukan, dikerjakan, ya, sampai-sampai malaikat Israel itu tidak akan pernah mencabut nyawanya orang karena dia rajin silaturahmi. Dan itu terjadi dulu di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, ketika Israel berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa alaihi salam, nanti malam aku akan datang mencabut ruhnya dari salah satu umatmu itu. Silahkan, kata Nabi Isa alaihi salam. Begitu ditunggu, tak datang-datang Bapak dan Ibu. Singkat cerita, ya, besok ditunggu, minggu depan lagi ditunggu, bulan depan ditunggu. Akhirnya malaikat Israel itu tidak datang, Pak, mencabut ruhnya dari umatnya Nabi Isa alaihi salam itu. Ya, begitu setahun akhirnya Nabi Isa, ya, bertemu lagi dengan Israel itu. Wah, Nabi Isa bertanya, wahai Israel, kenapa kau tidak datang mencabut ruh dari umatku yang kau katakan dahulu? Apa kata Israel? Wahai Nabi Allah Isa alaihi salam, sesungguhnya ketika aku akan datang mencabut rohnya dari umatmu itu, Allah memerintahkan jangan kau ambil dulu. Kenapa? Karena dia suka mengunjungi atau silaturahmi kepada keluarga dan saudara-saudaranya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih berjumpa Bapak dan Ibu. Hari ini kita masih bertemu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi di antara kita ini tidak ada yang tahu apakah Jumat yang akan datang kita berjumpa seperti ini. Ada yang paham Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Lah, tidak ada yang paham, tidak ada yang tahu. Ya, karena semua dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Apa skenario yang akan terjadi setelah kita balik dari rumah ini, kita tidak akan tahu. Namun pada hari ini di dalam masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita berdoa, mohon kepada Allah agar kita diberikan Allah umur yang panjang, hanya satu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk melaksanakan perintah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di dalam kehidupan yang singkat ini kita menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali selesai kita di dalam sholat. Allah kabulkan doa kita itu ketika Allah beri kita umur yang panjang. Ingat, jangan sampai ketika nanti di yaumil akhir Allah akan tanya, wahai fulan bin fulan, umur yang engkau berikan kepada engkau gunakan untuk apa? Nanti dihisab Bapak dan Ibu, apakah umur kita ini, ya, dihisab sama Allah banyak berbuat kebaikan atau sebaliknya berbuat keburukan, kemaksiatan dan sebagainya. Dan itu hanya kita yang tahu, Allah yang maha mengetahui. Dan mudah-mudahan kita yang diberikan Allah nikmat umur yang banyak, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi kita jangan diputuskan, dan kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Allah datang memutus malaikat Israel, kita tersenyum bahagia. Bukan sebaliknya kita takut, bukan sebaliknya kita menghindar ketika Allah memberikan, Allah sudah mengutus malaikat Israel untuk datang mencabut ruh kita. Kenapa? Karena tempat kita bukan di sini. Tempat kita kalau ikut orang tua kita yang pertama, Nabi Allah Adam alaihissalam, adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah Subhanahu itu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia ini, dikumpulkan juga seperti ini, di akhirat dikumpulkan dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, dunia dan akhirat, sedikit mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan kita semua.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabi, mengabulkan semua doa-doa kita, dan kita diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan kehidupan kita, akhirat kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan anak cucu turunan yang soleh dan solehah, diberikan Allah mudah dalam untuk melaksanakan ibadah haji, diberikan harta atau rezeki yang halal dan thayyibah, sehingga nanti kita semua bisa berangkat haji. Yang belum berangkat haji, berangkat haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz Sahruddin SAGME. Kami informasikan bahwa Ustaz Sahruddin ini penyuluh agama yang mewakili Kalimantan Barat untuk sebagai penyuluh teladan dari Kalimantan Barat. Ada 3 orang misalnya, ada 3 orang termasuk Bu Sri Eliadin dan 1 orang lagi siapa? Ustadz Joha dari Kantor Agama Kabupaten Mempawah. Jadi mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan beliau berhasil dan beliau akan mengikuti di tingkat nasional. Jadi mohon doanya, dan mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat di HP ada 3 orang itu yang belum ada, silakan di subscribe, di jempol, dikasih jempol. Ya mudah-mudahan beliau beserta rekan-rekannya berhasil bisa menjuari tingkat nasional. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.